정신이 좀 드나요, 나에게 씨? Logan akhirnya bisa bertemu dengan Aegyo. Logan mengetahui kalau Aegyo membantu JNT untuk melobi pimpinan partai dan mendapatkan banyak uang dari itu. Aegyo bersikeras dia tidak pernah meminta bantuan Logan. Aegyo bersikeras menolak dia pernah berusaha mengkhianati JNT dan berkata kalau hubungannya dengan JNT jauh lebih dalam dari yang Logan duga. Yeonhee pun muncul dan membantu Logan membujuk Aegyo untuk bergabung dengan mereka. Yeonhee mengingatkan kalau dia mungkin akan dibunuh seperti Suryeon saat sudah tidak digunakan. Yeonhee menelpon Sogon dengan harapan bisa menggoyahkan hati Aegyo dan berjanji akan mempertemukannya dengan anak-anaknya. Aegyo tidak terlihat tertarik dan sama sekali tidak menyukai menjadi seorang ibu. Yeonhee meminta Logan membiarkan Aegyo pergi dan berharap dia masih memiliki sedikit cinta keibuan. 어쩐 일이세요? 회장님 아직 안 들어오셨는데. Sojin datang ke rumah JNT beralasan untuk melihat Tuxedo padahal dia datang untuk mengambil kalung ambyol. Dia mencarinya di mana-mana tapi tidak ada. JNT marah karena Aegyo tidak bisa dihubungi, tapi Aegyo lebih marah lagi karena JNT berusaha membunuhnya. JNT ingin tahu kenapa Aegyo ingin mengkhianatinya 2 tahun lalu. Itu saat dia menyuruh Aegyo pergi ke Thailand. Aegyo berkata kalau dia tidak akan mengkhianati JNT selama JNT juga tidak mengkhianatinya. Mereka kemudian merayakan pembangunan kembali distrik Chonso. 준한테와 나에게의 관계가 생각보다 견고한 것 같네. Logan melihat celah antara Aegyo dan JNT. Yeonhee kemudian mengirim pesan jika mungkin Aegyo berubah pikiran. Sementara Sojin terus mencari di ruang kerja JNT. 저 뭐해? 이거 찾고 있나? JNT tidak mau memberikan kalung itu meskipun Sojin sudah menuruti permintaannya. Sojin terkejut karena JNT mengetahui kalau ambyol melakukan perawatan dengan obat yang masih dalam uji klinis. JNT menakut-nakuti itu mungkin bisa berpengaruh buruk pada ambyol dan dokter Ha bisa dipenjara. Dr. Ha menelpon dan mengajak bertemu menanyakan alasan Sojin melanjutkan pernikahan. Sojin mengatakan itu untuk bisnis dan berpura-pura tidak peduli pada ambyol. Sojin tidak suka Dr. Ha bahagia bersama Yeonhee dan selama ini dia hanya memanfaatkannya untuk menutupi kejahatan ambyol. Pria yang disukai Sojin adalah orang yang kaya dan lembut seperti JNT. Jadi dia meminta Dr. Ha membawa ambyol pergi. 무조건 결혼식 전에 떠나. Tentu saja itu membuat Dr. Ha kecewa. 당신이 우리 은별이 지켜줘. Keesokannya ambyol melihat banyak gaun dan tumpukan hadiah di rumahnya. Itu dari JNT yang membuat ambyol marah. Dia langsung menghubungi Soghon. Sang Ah melihat Nona Kang membawa banyak tas desainer dan mengetahui kalau itu dari 3 ratu. Dia dan pengacara Lee mencoba membujuk Nona Kang untuk membawakan barang belanjaannya. Soghon tetap santai meskipun dipergoki oleh mereka. 아침부터 저러고 온 거야? Pengacara Lee mengadu pada JNT tentang hubungan Soghon dan ambyol. Tapi JNT yakin itu hanya cara ambyol untuk menghentikan pernikahan mereka. JNT juga meminta pengacara Lee untuk tidak ikut campur urusan keluarganya. Pengacara Lee malah mengajak kalau yang dicintai JNT mungkin adalah grup Song A. JNT tidak menanggapinya dan malah memanggil ajudannya yang membuat pengacara Lee ketakutan dan pergi. JNT langsung menelpon Soghon dan mengatakan kalau sikapnya seperti anak kecil. Anak-anak sengaja berbicara di belakang Sojin tentang pengunduran dirinya sebagai direktur. Mereka juga membahas tentang ambyol yang berhenti mendapat perlakuan istimewa. Ambyol tidak suka melihat Sojin datang ke sekolah dan menyebutnya egois. 왜 이래? 이거 놔! Sojin memarahi ambyol karena berpacaran dengan Sohon dan menunjukkan luka akibat dipukul oleh JNT. 뭐야? 팔이 왜 이래? Itulah sifat asli JNT. Sojin meminta ambyol lebih baik membujuk ibunya saja. Sojin tidak akan memaafkan ambyol jika Soghon terluka. Sojin menghadiri rapat dewan untuk pengambilan suara tentang pemecatannya. Bu Sojin mengatakan direktur sebelumnya sudah menyumbangkan kekayaannya untuk sekolah, tapi Sojin merusak reputasinya. Sojin mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaikinya dengan segala cara. Pemungutan suara pun dimulai dan hasilnya adalah suara untuk memberhentikan Sojin ditolak. 저를 믿어주셔서 정말 감사합니다. Ibu dan adik Sojin tentu saja tidak senang. Mereka mengancam akan melakukan banding. Ternyata para pemegang saham yang mendukung Sojin dulu sudah pernah dipesani oleh ayah Sojin untuk selalu mendukungnya. 됐고 서진을 믿고 Logan dan Yeonhee menyamar sebagai investor yang ingin berinvestasi di distrik Chonso atas rekomendasi JNT. Logan ingin membeli semua yang ada di distrik Chonso, tidak mau distrik lain. Tuan Wang menelpon ketua Sang untuk memberitahu rencana pembangunan kembali distrik Chonso.
Ketua yang lain bertanya apakah Sama masih mengganggu Nona Kang, tapi tentu saja tidak. Ketua Sang menyarankan Nona Kang untuk pindah di distrik Chonso karena akan dibangun apartemen 130 lantai. Dan Ketua Jo pun sudah ikut terlibat. Sanga ternyata ada di sana dan menguping. 여기 있었어? Sokon memberitahu Ambil kalau ibunya tidak jadi dipecat sebagai direktur. Sokon terus berusaha membujuk Ambil agar dia segera mengingat kembali ingatannya. Sokon beralasan ingin mengetahui pembunuhnya karena kasihan pada Tuan Park. Samar-samar ingatan Ambil memegang piala kembali. 너 아주 귀한 거예요. Nona Kang membawa hadiah untuk Tuan Bang agar dia memberinya tanah yang bagus. Sanga juga segera memberitahu pengacara Lee kalau distrik Chonso akan dibangun dan bisa membantu dana untuk pemilu. Pengacara Lee baru percaya setelah Sang Am menjelaskan itu berasal dari 3 ratu dan bahkan JNT sudah membeli tanah di sana. Pengacara Lee membawa 1 koper emas agar diberikan tanah bernilai tinggi. Sekretaris Jo tidak tahu bagaimana informasi tentang distrik Chonso bisa bocor. Itu membuat JNT marah dan menyuruhnya mencari dalang di balik itu. 오윤이 또 너냐? JNT mencurigai Oh Yun Hee dan teringat perkataannya kalau dia ingin menjadi kaya. JNT menyuruh Aegyo untuk membantunya mengurus Oh Yun Hee padahal Aegyo sedang bersama Oh Yun Hee. Aegyo menemui Yun Hee untuk membuktikan janjinya bisa mempertemukannya dengan si kembar. 일찍 왔네. 오셨어요? Seokhyung segera menghabiskan esnya karena dia tidak mau lama-lama bertemu Yun Hee yang masih dia curigai membunuh ibunya. Yun Hee mengatakan kalau ibu kandung mereka masih hidup dan dia menunjukkan fotonya. Seokhyung tidak percaya tapi Yun Hee menjelaskan kalau dia memang mirip dengan Sureon. Seokhyung sebenarnya percaya tapi Seokhyung terus menentangnya dan berkata ingin bertanya pada ayahnya. 너희가 만나고 싶다면 만나게 해줄게. Seokhyung tetap tidak mau karena dia hanya punya satu ibu. Dr. Ha melabrak JNT tapi JNT melawan dan mengatakan kalau dia mungkin juga hanya mengincar uang cacing saja. Dr. Ha sangat terkejut ternyata JNT tahu masalah Ambil. Dr. Ha berteriak kalau dia pasti akan membunuh JNT tapi JNT sama sekali tidak takut. Sekretaris Jo malah masuk dan memukuli Dr. Ha sampai babak belur. Dan ternyata yang membunuh Rona di rumah sakit adalah JNT. Sokon menjelaskan pada Seokhyung kalau dia mencurigai ayahnya sebagai pembunuh asli ibunya. Sokon menyadarkan Seokhyung kalau ayahnya adalah pria yang kejam dan mereka tidak harus percaya lagi padanya. Sojin sangat terkejut melihat Dr. Ha datang ke rumahnya dengan babak belur. Dr. Ha tahu Sojin diperas tapi dia salah mengira JNT tidak punya bukti. 은별이 목걸이. JNT bahkan memiliki rekaman pengakuan Sojin. Sojin menyuruh Dr. Ha segera membawa Ambil pergi. Yun Hee mengatakan kalau Aegyo tidak bereaksi apapun setelah bertemu anaknya. Ternyata mereka sengaja membocorkan rencana pembangunan distrik Chonso. Yun Hee segera mengambil tindakan untuk menjual tanahnya. Logan dan Yun Hee kembali menguping dan ternyata JNT dan Aegyo sedang bertengkar. Aegyo bertanya bagaimana kalau Sojin tidak mau menceraikan JNT. 그리고 그 여자도 약점이 잡혀서 어쩔 수 없이 하는 결혼이야. Sebagai bukti Aegyo meminta semua tanah yang JNT beli di distrik Chonso harus atas namanya. JNT menyanggupinya 70% dan itu akan dia lakukan setelah menceraikan Sojin, segera setelah dia mendapatkan saham dan berhasil memotong perusahaan. Tapi Aegyo tidak percaya begitu saja. 정말 지랄 맞다 저 성질머리. Ambil berhalusinasi melihat darah di tangannya. Nona Jim membawakan obatnya. Ingatannya perlahan muncul dan itu membuatnya sangat ketakutan. Yun Hee dan Nona Jin diam-diam bertemu. Ternyata selama ini Nona Jin mengganti obat Ambil dengan vitamin agar ingatannya kembali pulih. Sokon mengatakan ayahnya mungkin terlibat karena dia memiliki kalung Ambil. Itu membuat Yun Hee berpikir JNT memarah Sojin dengan itu. Tuan Wang mengabari pengacara Lee kalau banyak tanah baru di distrik Chonso. Pengacara Lee akan menawar dengan harga yang paling tinggi. Mereka sangat senang karena mendapat info penting dari Saung Nakamari. Itu didengar oleh Min Hyuk. Di sekolah anak-anak mengejek Jenny yang memakai pakaian desainer dari hasil ibunya menggosok punggung orang lain. Aegyo ternyata tidak benar-benar marah pada JNT. Pada saat dia mandi ternyata tatonya luntur dan dia ternyata memakai wig. Nona Kang sangat terkejut melihat jemuran handuk ada di ruang tamu. Ternyata itu sengaja dilakukan Jenny. Jenny bertanya apa Nona Kang mencuri atau mengambil orang uang lain yang membuat dia harus malu. 물기 바짝 안 말리면 냄새나.
Setelah apa yang terjadi pada Ronan, Denny tidak malu dan tidak takut pada apapun. Dia hanya takut kalau orang yang dia sayangi meninggalkannya. Nona Kang senang putrinya sudah dewasa, tapi dia masih ragu memberitahu tentang ayahnya. Jenny menyiapkan pemandian untuk mereka berdua dan bersikeras untuk menggosok punggung ibunya. Sojin membuka bingkisan gaunnya. Tiba-tiba Ambio datang dan marah karena Sojin akan mengirimnya ke Amerika agar dia bisa menikah dengan JNT. Ambio sangat menyayangi ibunya dan tidak ingin kehilangannya, bahkan jika dia harus mengorbankan kuliahnya. 엄만 널 지키려고 남는 거야. Ambio bersiap pergi ke Amerika dengan ayahnya. Sojin melarang Dr. Ha memberitahu kenyataannya pada Ambio. Yeonhee meledek Sojin yang mengirim anaknya pergi di hari pernikahannya. Sojin menyuruh Yeonhee pergi karena anaknya dan suaminya sudah tidak ada. Tapi Yeonhee menyukai tempat itu dan tidak sabar untuk menghadiri pernikahan Sojin. Sojin menemui JNT untuk memberikan surat-surat yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan. JNT berlagak ingin menyewakan hotel dan menjadikan Sojin pengantin terhebat, tapi tidak jadi karena reputasinya buruk. JNT tahu Ambio berangkat ke Amerika dan itu didengar oleh Seokyeong. 하은별도 떠났대. 캘리포니아. 하지마 은별아. Di perjalanan, Ambio dan ayahnya diikuti oleh polisi dan secara mengejutkan Dr. Ha ditangkap atas pembunuhan Ronan. Itu karena Tuan Park mengakui segalanya. Dr. Ha menyuruh Ambio segera pergi ke bandara. Sementara JNT dengan santai menunggu Sojin make up. Dia menerima pesan kalau Dr. Ha sudah ditangkap. Dia juga mematikan HP Sojin. Pesta pernikahan Sojin dan JNT pun dimulai. Sojin mulai memasuki altar dengan muka masam. JNT menyuruh Sojin tersenyum seolah-olah dia orang yang paling bahagia. Dan ini akhir dari episode 9. Jangan lupa subscribe. 사랑했어. 하윤철.